Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang problems with modals and modal related pattern, ya. Jadi kita akan membahas permasalahan modal, ya, tentang modal dalam soal-soal TOEFL. Oke, indikator pembelajarannya yang pertama, ya, setelah mempelajari ini mahasiswa diharapkan mampu memahami permasalahan modal dalam soal TOEFL, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan modal dalam soal TOEFL. Oke, ini kita masuk ke materinya, ya. Modals are auxiliary verb. Jadi modal itu adalah auxiliary verb. Okay, they are used with main verbs to give additional meaning to main verbs. Jadi fungsi modal itu atau auxiliary verb itu adalah digunakan dia dengan main verb, dengan kata kerja utamanya untuk menambahkan arti tambahan kepada main verb tersebut, ya. Oke, jadi berikut ini adalah beberapa common modal, ya. Can, could, Oke, may ini ya, bukan K ya. Can, could, may, might, must, shall, should, will, would. Ini fungsi-fungsi dari modal ini. Oke, yang pertama, ya, jadi kita di sini akan membahas tentang masalah-masalah yang sering dijumpai dalam soal TOEFL berkaitan dengan modal, ya. Ya, yang pertama ada modal plus verb word. Oke, a modal is used with a verb word. Jadi modal itu digunakan bersamaan dengan verb word. Verb word di sini maksudnya adalah kata kerja dasarnya, ya, base verbnya. Tanpa ada to, tanpa ada tambahan ing, juga bukan bentuk past, bukan bentuk participle, ya, tapi bentuk dasarnya. Oke, a verb word is called bare infinitive. Jadi verb word itu juga disebut dengan bare infinitive, artinya dia tanpa digunakan to. Verb words are used most often with modals. Jadi verb word ini sering digunakan bersamaan dengan modal. Ya, ini contoh dalam kalimatnya. They might visit us. Ya, jadi they ini sebagai subjek, might modal, visit. Jadi visit kita menggunakan ini kan bentuk dasarnya, ya, tanpa ada tambahan. Ya, bukan bentuk past dan juga bukan bentuk participle. Juga tidak ada tambahan to, ya. Okay, they might visit us. Avoid using an infinitive or an ing form instead of a verb word after a modal. Nah, ini dia ya yang perlu diperhatikan. Jadi, hindari penggunaan infinitif ataupun ing form, ya. Jadi bukan to visit, bukan juga visiting. Instead of a verb word. Nah, tapi kita harus menggunakan visit. Jadi nggak boleh kita bilang they might to visit atau they might visiting, ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada modal, jadi kita harus menggunakan verb dasarnya. Oke, ini contohnya kita lihat. Oke, after you show me the way, I can to go by myself. Nah, ini incorrect di sini, ya. Kenapa? Nah, ini kan ada modal can, ya. Jadi setelah can nggak boleh infinitif, nggak boleh pakai to. Jadi harus langsung. Jadi perbaikannya adalah after you show me the way, I can go by myself. Ya, jadi ini yang benarnya. Kemudian yang kedua, our friends might stopping to see us in their way to California. Oke, ini juga ya might stopping. Nah, tadi kita sudah belajar bahwasanya setelah modal nggak boleh juga bentuk ing. Nah, jadi yang benarnya adalah might stop. Oke, I would if there is time liking to make a phone call. Ya, ini sama juga. I would. Would ini kan masuk modal tadi. Jadi setelah modal harus verb dasarnya. Verb word, ya. Jadi di sini nggak boleh tambahkan ing. Yang benar adalah like, ya. I would if there is time like to make a phone call. Contoh berikutnya, ya. Beth may with effort to pass this course. May adalah modal, ya. To pass. Nah, ini kan bentuk infinitif. Jadi yang benarnya adalah infinitifnya, to-nya itu dibuang, ya. Beth may with effort pass this course. Ini titik ya, bukan koma.
Oke, kemudian yang terakhir, contoh terakhir, the flight should to be on time. Oh sorry, ini perlu diperbaiki. Jadi yang benarnya adalah the flight should be on time, ya. Jadi to-nya nggak bisa dipakai karena kalau to itu berarti kan sudah infinitif, ya. Jadi should modal, terus langsung ke verb word be, ya. Should be on time. Oke, nah ini kita masuk ke bentuk soal TOEFL-nya, ya. Uh, Sebelum kalian mendengarkan penjelasan tentang ini, I suggest you ya di pause saja dulu videonya sebentar. Coba kalian kerjakan sendiri dulu ini soalnya ya. Setelah selesai kerjakan sendiri, baru kalian dengarkan kembali penjelasan dari pembahasan soal ini. Okay, so by the time a baby has reached his first birthday, he should, without the help of an adult, blah blah, sit up or even stand up. Oke, nah jadi di sini ya ini part A ini model bentuk pertama ya. Jadi kita diminta untuk pilih ABCD sebagai isian yang benar di sini. Oke, nah jadi di sini coba kita lihat he should ya, he should ini kan modal. Nah setelah modal kita harus langsung verb word. Nah maka jawaban di sini yang benar adalah kita lihat di sini, di antara A, B, C, D ini mana yang langsung verb word. Oke, D ya. Jadi, he should be able to. Oke. Ya, he should be able to. Nah, ini. Kenapa bukan A? Karena A adalah to ya. To di sini infinitif, jadi nggak boleh. Sama dengan yang C ya, to be able. Able nggak bisa ya, karena memang yang kita butuhkan adalah verb word. Oke. Nah, ini juga ya ini bentuk soal yang model 2, yaitu kita memilih choose the incorrect word. Kita memilih kata-kata yang tidak benar atau phrase ya, dan perbaiki. Ya, sama seperti tadi, silahkan pause dulu kalau belum dikerjakan. Nanti setelah selesai dikerjakan baru dengarkan kembali pembahasan yang ini. Okay, many birds will, in the normal case of their migrations, flying more than 3,000 miles to reach their winter homes. Okay, jadi kita akan fokus ke ini yang di garis bawah ya. There ini pilihannya adalah A, flying B, dan seterusnya. Ya, di sini kita lihat many birds will. Nah, jadi will ini adalah modal ya. Nah, setelah modal tadi harus verb word. Jadi kita di sini mencari verbnya, yaitu flying. Oke, flying. Nah, jadi flying di sini berarti incorrect ya. Yang benarnya apa? Fly. Nah, karena setelah will, setelah modal harus verb word, harus verb dasar ya. Ingat verb dasar itu adalah tanpa ada to dan juga tanpa ada ing. Oke. Ya, jadi itu untuk problem pertama. Sekarang kita masuk ke problem 2. Okay, so we have here logical conclusions ya, events in the past ya. Jadi kita ini masih tentang modal ya, tapi ini lebih dalam lagi. Oke, yang pertama kita lihat must is a modal. Must itu adalah modal ya, dia masuk ke auxiliary verb. Must plus have plus participle. Nah, jadi ini sebuah rumus ya. Must have participle expresses a logical conclusion based on evidence. Nah, jadi yang ini dia itu mengungkapkan sebuah logical conclusion berdasarkan evidence, berdasarkan bukti. The conclusion is about an event that happened in the past. Jadi kesimpulan itu adalah tentang sebuah kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Okay, an observation in the present may serve as the basis for a conclusion about something happened in the past. Jadi ada suatu kejadiannya dulu yang dilihat, yang dikaji, yang membuat kita mengambil kesimpulan tertentu ya. Contohnya, for example, here is the message on my desk ya. Ini ada pesan di meja saya. It may be conclude that, berarti kesimpulannya apa di sini? My friend must have called last night. Berarti semalam kawan saya nelpon. Atau mungkin seperti ini. Kita melewati sebuah jalan dan kita melihat jalan tersebut basah.
ya. Nah, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, oh berarti tadi malam hujan misalnya, ataupun kita misalnya jalannya siang, berarti tadi pagi hujan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi ini nah rumusnya adalah subjek tambah must have kemudian participle kemudian past time. Di sini my friend must have called last night. Nah, jadi di sini my friend kemudian must have rumusnya tadi call participle. Participle ini sama dengan verb 3 maksudnya ya. Kemudian past time. Past time itu maksudnya waktu yang menunjukkan dia itu sudah lampau. Oke, jadi di sini ada last night. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Yang perlu kita perhatikan adalah avoid using should or can instead of must. Jadi rumusnya kan tadi di sini must have ya. Jadi hindari menggunakan should atau can dalam kalimat yang seperti ini. Nah, jadi dalam soal TOEFL itu sering nanti misalnya gini, my friend should have called last night. Nah, berarti kan ya nggak boleh pakai should situ karena rumusnya adalah must ya. Gitu juga dengan can dan seterusnya. Oke, kemudian avoid using a verb word instead of have plus participle when referring to events in the past. Nah, jadi uh, setelah must have ini harus call. Ya, jadi nggak boleh, ini kan bentuk participle. Jangan kita tulis di sini bentuk pertama atau verb word tadi. Ya, jadi must have call harus bentuk participle atau verb 3. Oke, ini kita masuk ke contohnya lagi. The streets are wet. It should have rained last night. Jalan basah, semalam pasti hujan. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini apa yang tidak tepat yaitu should ya. Tadi kita sudah lihat bahwasanya rumusnya must have kemudian tambah verb 3 ya atau participle. Jadi di sini yang diperbaiki adalah should menjadi must. Kemudian yang kedua, this pen won't write. It can have run out of ink ya. Pulpen ini nggak bisa nulis ya, mungkin udah habis tinta. Ya, jadi di sini, nah di sini can ya. Ingat tadi rumusnya adalah must have kemudian run out ini sebagai participle atau bentuk verb 3 ya. Oke, jadi can harus diganti dengan must. Oke, kemudian contoh berikutnya, the thing that I was looking at is gone. Someone else must buy it. Oke, jadi barang yang saya cari itu udah nggak ada, pasti seseorang sudah membelinya. Nah, jadi gitu ya. Nah, di sini someone else must, kan rumusnya di must have participle. Jadi di sini must, ini maaf nih nggak nampak, must have bought it. Nah, jadi seperti ini perbaikannya. Ya, must have rumusnya tambah verb 3. Oke. Kemudian he doesn't have his keys. He must lock them in his car. Oke, jadi dia nggak punya kunci, pasti dia orang-orang di dalamnya pasti udah terkunci di dalam ya, dalam mobil maksudnya. Nah, di sini must lock them. Must tambah verb 2 di sini ya. Nah, sedangkan rumusnya adalah must have ya. Must have lock. Oke, ini bisa juga verb 3, tapi di sini masalahnya adalah have-nya yang tidak ada tadi. Jadi harus kita tambahkan must have lock. Oke, kemudian contoh yang terakhir, I don't see Martha anywhere. She must be left early. Oke, ya saya nggak lihat Martha dimanapun. Dia pasti sudah berangkat duluan. Oke, jadi di sini ya she must have left ya. Rumusnya tadi must have, sedangkan di sini must be. Nah, jadi kita perbaiki menjadi must have left. Oke, kita masuk lagi ke exercise-nya. Ini contoh soal yang part A. Silahkan di pause videonya sebentar. Setelah selesai dikerjakan baru didengarkan penjelasannya. Okay, so the theory of continental drift assumes that there blah blah long-term climate change in many areas during the past. Oke, nah di sini apa jawabannya? Ya, benar ya. Yang sesuai dengan rumus adalah must have been. Oke, jadi must have kemudian bentuk partisipalnya adalah been. Ya, kita lihat di sini there must ya belum ada verbnya ya, jadi must have been. Oke.
contoh yang part B-nya, choose the incorrect word or phrase and correct it. Ya, jadi kita cari kata-kata yang tidak benar. When the weather becomes colder, we know that the air mass must originated in the Arctic rather than over the Gulf of Mexico. Oke, ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita fokus saja ke yang di garis bawah ini ya. Mana kira-kira yang tidak tepat. Oke, kalau di sini berarti becomes colder, we know that the air mass originated, ya. Nah, sedangkan yang tadi kita belajar rumusnya adalah must have originated. Oke. Nah, jadi di sini pilihannya adalah C. Oke. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke problem 3, logical conclusion. Sama sih logical conclusion. Kalau tadi events in the past, sekarang events in the present ya. Must is a modal. Must itu adalah modal ya, atau auxiliary verb. Oke. Must plus be ya, plus ing form or an adjective. Oke, jadi rumus ini expresses ya, mengungkapkan a logical conclusion based on evidence. The conclusion is about an event that is happening now. Nah, jadi kalau rumus yang seperti ini, must be, ing form ataupun adjective, nah, itu menunjukkan kejadian yang sedang terjadi sekarang. Oke, contohnya my friend must be calling now. Ya. Jadi kawan saya pasti sedang menelpon saya sekarang. Ya, ini bentuk yang tambah ing form. Tadi kan atau an adjective. Nah, yang an adjective berarti yang di bawahnya nih ya. He must be upset now. Dia pasti kecewa sekarang. Oke. Kemudian kita masuk ke contohnya. The line is busy. Someone should be using telephone now. Oke, di sini ingat tadi rumusnya adalah must ya, must be using. Nah, berarti di sini should diganti dengan must ya. Oke, Bob is absent. He must have been sick again. Oke, nah jadi tadi kan rumusnya must be tambah bentuk ing atau adjective. Nah, karena di sini di contoh nomor 2 ini ada adjektifnya ya, sick. Nah, sick ini kan adjektif. Oke, jadi langsung saja must be sick. Ya. He is taking a walk. He must have felt better now. Oke, rumusnya must be plus verb ing. Ya, jadi di sini must be plus feeling ya. Verb di sini adalah felt. Must be feeling. Kemudian she must be study at the library now because all of her books are gone. Oke. Nah, di sini kan yang bermasalah adalah must be study ya. Tadi rumusnya must plus be plus verb ing. Jadi she must be studying. Ya, she must be studying yang betul. Oke, kemudian Sarah must get a divorce now because her husband is living in an apartment. Oke, ingat tadi rumusnya must be, kemudian verb ing atau adjective. Karena di sini verbnya adalah get, berarti kita menggunakan verb ing ya. Sarah must be getting a divorce. Oke. Nah, kita masuk ke soalnya. Ini yang part A. Choose the correct answer. The general public, blah, blah, a large number of computers now because prices are beginning to decrease. Ya, jadi general public pasti sekarang membeli banyak-banyak komputer ya, karena harga komputer itu lagi turun. Nah, jadi oke, karena sekarang berarti yang sesuai dengan rumus adalah must be buying ini ya. Oke, must be kemudian verb ing. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, kemudian yang part B, ya silahkan di-pause dulu ya sebelum mendengarkan penjelasan ini supaya lebih efektif ya, bisa kalian mengerjakan sendiri dulu sebelum didengar penjelasan ini. Oke, the American buffalo must be reproduced itself again because it has been removed from the endangered species list. Oke. Again ya, rumusnya must be plus verb ing ya. Nah, jadi kita lihat dulu must be. Setelah must be ini
apakah dia bentuk verb atau adjektif ya. Nah, di sini kan reproduce ini kan masuk ke verb. Jadi di sini apa namanya? Harus kita tambahkan dengan ing karena bentuknya must be plus verb ing. Oke, baik. Sudah selesai untuk problem 3. Oke, ini yang terakhir kita masuk ke problem 4. Logical conclusions, events that repeat. Ya, ini kejadian yang berulang-ulang. Oke, must is a modal. Ingat ya, ini selalu diingatkan must itu adalah sebuah modal. Oke, di sini must plus a verb word. Ya, nah ini kan ke bentuk dasar lagi ya. Setelah must itu harus bentuk verb word. Expresses a logical conclusion. Jadi rumus ini mengungkapkan logical conclusion based on evidence. The conclusion is about an event that happens repeatedly. Nah, jadi kesimpulannya adalah tentang sebuah event, sebuah kejadian yang terjadi berulang kali. Oke, my friend must call often ya. Jadi kawan saya pasti call ya, menelpon saya often, sering. Oke, jadi subject must plus verb word, yang ini. Kemudian ada repeated time ya. Maksudnya yang repeated time itu maksudnya seperti ini. Di sini kan often ya, sering. Artinya dia kan bukan hanya sekali, ya berkali-kali dia melakukan itu, ya menelpon. Avoid using an infinitive or an informed instead of a verb word after must. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah ininya, call nih. Jadi call ini kan letaknya setelah must, setelah modal. Jadi call itu mesti bentuk verb word, mesti bentuk base verb, ya harus bentuk dasarnya. Nggak boleh tambahkan infinitive. Nggak boleh kita bilang must to call ataupun must calling. Jadi itu nggak boleh ya, harus bentuk dasarnya. Must call. Ini kita lihat contoh yang pertama. The light is always out in her room at 10 o'clock. She must have go to bed early every night. Ya. Jadi lampunya selalu padamnya itu di kamar dia jam 10 malam. Pasti dia tidurnya cepat setiap malam, ya. Oke, jadi yang harus kita cari apa di sini yang incorrectnya. The light is always out in her room at 10 o'clock. She must go to bed. Nah, kalau di sini kan she must have go to bed. Nah, ini kan masuk rumusnya udah bercampur-campur di sini ya. Kalau tadi yang pertama kita pelajari must have, kemudian participle atau verb 3, sedangkan di sini verb 1. Jadi ini tidak sesuai rumus ya. Jadi must kemudian langsung go. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, our neighbors must having a lot of money because they are always taking expensive trips. Must having again ya, must having. Nah, ingat tadi setelah must harus bentuk dasarnya, verb word. Jadi kita perbaiki menjadi must have. Ya, jadi setelah must langsung have verb wordnya. Kita lihat 3 contoh lagi. He can like his job because he seems very happy. Ya, jadi kalau seperti ini, nah ini kan dia pasti suka dengan kerjaannya karena dia kelihatan senang. Nah, jadi untuk mengungkapkan itu kita nggak pakai can ya, tapi menggunakan must ya. Tadi kan rumusnya must plus verb word ya. Oke. Kemudian contoh berikutnya, her English is very good. She must spoken it often. Nah, jadi bahasa Inggrisnya bagus. Pasti dia sering praktek ya, sering dia berbicara menggunakan bahasa itu. Nah, di sini must spoken. Must spoken. Oke, remember, ingat setelah must mesti bentuk dasar. Oke, jadi must speak ya, nggak boleh spoken. Spoken ini bentuk participle atau verb 3. Oke, contoh yang terakhir. Carol always get good grades. She should study a lot. Ya, dia selalu dapat nilai yang bagus. Dia pasti belajar. Pasti dia banyak belajar. Oke, nah di sini untuk mengungkapkan itu ingat kita menggunakan must plus verb word. Jadi bukan should. Oke. Nah, makanya di sini kita ganti should menjadi must. Oke, baik. Nah, kita masuk lagi ke exercise. Oke, so remember please pause your video. Pause dulu videonya untuk dikerjakan latihan ini. Nanti setelah selesai baru dilihat penjelasannya. Oke, choose the correct answer. Since more than 50% of all marriages in the United States end in divorce,
about half of the children in America must blah blah in single parent homes. Oke, remember ya, must. Nah, setelah must harus verb word ya. Di sini mana yang sesuai dengan verb word? Oke, kita lihat dulu ya. Kalau misalnya yang B enggak ya, karena dia ada to, berarti dia infinitif. Kalau yang C juga enggak, karena dia bentuk ing. Oke, gimana dengan yang D? Yang D dia have-nya itu iya verb word, tapi enggak ada rumus have grow ya, yang ada have grown ya. Oke, berarti yang D juga salah. Jadi jawabannya yang benar adalah A, must grow up. Oke, kemudian kita sekarang masuk ke soal yang satu lagi. Choose the incorrect word or phrase and correct it. Ya. Sheep must have met in fall since the young are born in early spring every year. Oke, jadi di sini ya kita lihat must. Nah, di sini met ini adalah kata kerja ya. Artinya di sini kawin. Nah, jadi sheep ini harus kawin in fall since karena the young are born in early spring every year. Oke, jadi di sini kita kan sudah punya kata kerjanya met. Jadi have-nya tidak perlu lagi. Ya, jadi langsung saja sheep must mate in fall. Oke. Nah, jadi ya seperti itu yang harus kita lihat ya. Jadi sesuaikan dengan rumus. Kita ingat kembali bahwasanya modal ya atau auxiliary verb setelahnya itu diikuti oleh verb word ya. Nah, kecuali nanti seperti tadi ada logical conclusions yang pertama itu menunjukkan events that happen in the past. Nah, itu berarti harus must have plus participle. Kemudian berikutnya ada logical conclusions events that in the present ya, itu ada must be plus verb ing atau adjective. Kemudian yang terakhir ada events that repeat, yaitu setelah must langsung verb word. Ya, baik, itu saja pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. See you next time insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.